Kamis ya guys. Iya, Jadinya kita ke Kamis. Lihat ya. Biayanya lebih banyak. Iya. Kayak banyak banget. Gemoy mau jajan apa Gemoy? Aku juga bingung. Aku juga bingung nih. Kalau mereka mau jajan apa ya? Kalian mau jajan apa? Yaudah kita jalan aja. Jadi kita mau ke Kamis. Nah, guys, ada yang latihan sama noh buat besok lomba guys. Nih, enak dulu serasi banget ya. Jadi kita masih bingung guys beli apa nih. Ini ada Yuda guys. Halo Yuda. Kita kelompok kita dia lagi eskul. Halo, perkenalan dong siapa namanya? Wah, nama gue Yuda. Oke, makasih. Semangat eskulnya. Kita nggak sengaja guys ketemu Yuda. Yuda lagi eskul. Ya, halo, kalian beli apa? Gini. Ya, kalian beli apa? Jadi ini Salsa mau beli cireng ya guys. Ganti guys, mau jadi bisikan. Oh, gak jadi guys. Jadinya cimol. Uangnya hilang guys. Uangnya hilang guys. Sumpah. Oh seriusan? Yang 5.000 hilang tau. Kalau yang bener lah Sal. Sumpah, itu tau. Apa di tas? Oh iya. Kat. Sumpah, Ah, nggak ada. Bisa 10.000 guys, 5.000 nya nggak ada. Lah, kok bisa? Nih guys, Salsa jajan ini. Tara. Jadi aku bayar pakai tunai ya. Lebih Kenapa apa ya, tunai? lebih cepat gitu loh, kayak kita ngasih uangnya bisa pas. Bener. Ada baliknya. Ya, Cepet juga. Jadi, oke. wajib lah pakai tunai. Oke. Kalau ini Meiza, Aku mau bayar pakai GoPay oke. Kenapa tuh? karena menurut aku lebih efektif aja, lebih efisien. Oke. Ya nggak perlu ada aku tuh pakai aku terus habis itu aku bisa bayar. Yeay, happy. Karena di situ wajib bumbunya pakai semua. Kita tinggal bayar aja guys. Ini berapa bu? 5.000. Nah, terus kita tinggal masukin aja. Nah, udah tinggal bayar. Gampang kan ya? Lebih gampang kan? Jadi yang ini tunai, bayar pakai tunai, yang ini non tunai. Oke. Tada. Di tas kali, di tas. Udah berhasil. Yeay. Saatnya? Oh, kamu kasih. Oke. Kirain saatnya mau makan. Saatnya kita mukbang. Belum ya, Miza belum nih. Campur semuanya. Cindy, kamu bayar pakai apa? Pakai tunai guys, sama kayak salsa. Oke. Kenapa kamu milih bayar pakai tunai? Karena menurut aku lebih simpel. Guys, kalau misalnya menggunakan rasa tadi kekurangannya kalau misalkan internet itu kayak buruk gitu, jelek, kalian jadi nggak bisa bayar deh. Tapi aku jadi nggak perlu bawa dompet aku, terus aku juga nggak perlu takut kalau misalnya aku bakal kehilangan dompet aku. Nah, benar. Tunai itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kalian bisa ada kembaliannya, bisa uang pas. Nah, kekurangannya itu uang kalian bisa hilang. Nah, iya Kalau benar. kalian jaga nggak baik-baik. Kayak Contohnya ini. kayak aku tadi, uangnya hilang 5.000. Sayang banget guys.
entah kemana. Guys, wow, mantap kalau pedas banget. Kalau kesini wajib beli. Kamu kok dikit banget? Dadah. Jadi dia mau mukbang. Hai guys, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang uang. Sebelumnya kalian udah tahu belum nih pengertian uang itu apa sih? Jadi menurut ilmu ekonomi, uang bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran barang dan jasa serta pembayaran utang. Nah, uang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kalian penasaran gak nih sejarah uang? Yuk kita lanjut ke sejarah uang. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang sejarah uang. Jadi, awalnya manusia itu tuh lebih mengandalkan pada usahanya sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Nah, namun pada akhirnya tuh mereka sadar, kan kebutuhan hidup itu kan banyak banget ya guys. Nah, mereka tuh sadar kalau misalnya usaha mereka tuh nggak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Akhirnya mereka itu menukarkan barang mereka dengan barang orang lain. Jadi kayak sistem barter gitu guys. Dulu tuh pakai sistem barter. Nih misal si A tuh punya barang C. Nah si B itu punya barang D. Nah A itu butuh barang D. Akhirnya tukeran lah sama B. B itu butuh barang C. Nah itu namanya sistem barter guys. Nah akhirnya mereka pakai sistem barter untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Nah namun sistem barter ini juga ada kelemahannya. Kelemahannya kan pasti susah dong nyari orang yang kayak mau barter sama kita dan kayak sama-sama gitu. Kayak misal kita butuh barang ini, dia butuh barang kita gitu kan susah ya nyarinya. Nah, terus habis itu susah juga kalau misalnya kebutuhan yang kita butuhin atau barang yang kita butuhin tuh mendesak gitu. Gak bisa dong. Nah, terus habis itu susah juga kalau nentuin nilainya. Jadi kayak nentuin nilai si barangnya gitu guys, biar dia tuh sebanding. Kayak misal kalau dulu tuh kayaknya susah gitu. Jadi misal si A ini punya barang B, terus si B ini punya barang C ya kan. Nah barang B sama barang C itu nilainya tuh nggak sama. Jadi tapi mereka tetap tukar aja gitu sistem barter karena masih belum terlalu ini nilai gitu. Nah itu kan kelemahan-kelemahannya gitu kan. Nah terus habis itu akhirnya ada yang sadar tuh kalau misalnya sistem barter ini kan punya kelemahan, terus kayak gini-gini. Akhirnya mereka itu menciptakan yang namanya uang guys. Nah sekarang aku mau lanjutin dulu tahapan perkembangan uang. Nah jadi tahapan perkembangan uang itu dari uang sebelum barter, uang setelah barter, uang barang, uang logam, uang kertas, uang bank, dan uang kredit guys. Nah uang ini kayak bisa dikatakan uang tuh kalau misalnya dia tuh memenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria ini guys. Yang pertama pastinya dia tuh memenuhi semua kebutuhan hidup manusia. Nah yang kedua tuh diterima oleh umum ya. Nah terus uang ini tuh pokoknya kayak mudah dibawa, terus bahannya tuh kayak berkualitas, terus habis itu dia tuh nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu. Jadi ada nilai intrinsik, nilai nominal, internal, dan eksternal. Nah, jadi nilai intrinsik itu tuh kayak bahan pembuat uang itu. Nah, terus habis itu kalau misalnya nilai nominal itu tuh kayak angka yang tercetak di uangnya. Terus habis itu kalau misalnya nilai internal itu tuh kayak nilai uang untuk membeli barang dan jasa gitu sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Terus kalau nilai eksternal tuh kalau misalnya dibandingkan dengan mata uang asing. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang fungsi uang. Jadi fungsi uang itu sebagai alat pembayaran, terus habis itu sebagai kayak acuan hitung gitu satuan. Terus habis itu dia tuh kayak berhubungan sama status sosial, bisa kayak tentang status sosial gitu. Terus dia tuh pendorong ekonomi dan dia tuh bisa untuk cicilan pembayaran utang gitu guys. Pokoknya banyak deh fungsi uang. Nah, yang terakhir aku mau jelasin tentang jenis-jenis uang. Jadi, berdasarkan bahan pembuatnya itu tuh ada uang kertas sama uang logam, guys. Nah, kalau uang kertas tuh dari kertas pastinya. Kalau uang logam itu tuh kayak dari emas, perak, dan lain-lain. Nah, terus kalau misalkan berdasarkan lembaga resmi yang mengeluarkannya itu ada uang kartal dan uang giral. Nah, jadi uang kartal ini tuh uang yang biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu uang kertas dan logam tadi. Nah, kalau uang giral itu ada giro, rekening koran gitu, terus habis itu ada cek, wesel, dan lain-lain. Nah, segitu aja sih dari aku tentang uang. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi, kalian bisa kunjungin Museum Bank Indonesia ya guys. Karena di sana tuh kalian bisa lebih tahu tentang uangnya, terus kayak sejarah perkembangannya juga lebih detail. Kalian bisa tahu kayak uang tuh awalnya kayak gimana dulu, kan berubah-berubah gitu ya guys, kayak maksudnya tuh kayak bentuknya gitu.
Nah, terus habis itu kalian juga bisa tahu pokoknya lebih baik deh tentang ekonomi, materi-materi ekonomi. Oke?